Album 1 apa, album 2 apa? Album 1 sebenarnya aku tuh lebih seneng Cantik. Oh, Tapi belum Cantik. sempat keluar. Itu yang Belum kalau sempat nggak salah yang dikeluarkan. sama. Tapi sempat jadi soundtrack FTV. Apa tuh? Iya, yang Cantik Cantik. judulnya. Gimana sih lagunya? Cantik maukah menjadi dari mana waktu itu? Dari mana mainnya? Dari A. Cantik maukah menjadi kekasihku. Oh iya pernah. Ketarik gitu. Oh iya. Kok tampangnya gak ada? Mantap. Ya Bang, silakan Bang. Bang, silakan. Bang, silakan, Bang. Thank you. Ya lah kadarnya Bang ya. Mantap ini. Iya, Sedot ya. Langsung aja buang aja sana. Iya lanjut Bang kita. Jadi ya minum dulu aja nih. Karena ini kita baru belum ada sponsor ya kan, ya polos ya kan. Sponsor lo masuk lo. Ya abang nih di Bali, selama di Bali itu Bang apa pernah collab sama siapa aja, terus apa namanya? Dan pertama kali manggung Ya di mana, pertama Bang? kali. Katanya dengar-dengar pernah sama Jering gitu gimana? Oh, jadi sebenarnya sebelum yang pindah beneran stay di Bali dulu banget tuh tahun 2006 lah kayaknya. Kurang lebih lah, lupa persis. Dulu aku pernah main sama band punk Semarang. Jadi mereka dulu take lagunya di Bandung. Jadi aku ngisi trompet di lagu mereka, ada satu lagu apa 2 lagu gitu. Jadi featuring Nama gitu bandnya lah. apa, Bang? Bandnya Sextoy. Sextoy. Kayaknya udah vakum. Tahu nggak sextoy apa? Tahu lah. Apa dong? Nama band. Iya tahu nama band. Cuman itu lumayan sempat booming kan, Bang? Sempat naik kan? Ya di perpangan ya lumayan lah gitu. Iya, anak-anak komunitas tuh rata-rata tahu. Jadi waktu itu aku diajak dari Semarang sampai ke Bali itu kita kayak lewat darat gitu. Mainlah di tempat, diundang sama Jering. Waktu itu tuh lagi apa ya? Dulu sempat tahu nggak sih yang dulu pang Jawa sama Bali sempat agak ini gitu. Iya. Pokoknya intinya waktu itu lagi perbaikan hubungan antar musisi pang Jawa dan Bali ya. Nah, band Sexo ini salah satu yang diundang di Twice Bar. Waktu itu Twice Bar masih di Popis. Tuh ceritanya itu. Setelah habis main dari situ aku dalam hati tuh kayak, oh kayaknya gue harus suatu saat bakal di Bali lagi nih, harus ke Bali nih. Tapi kayak janji nggak serius gitu, kayak dalam hati doang kayak. Kayaknya seru. Mungkin itu jadi doa kali, Bang. Oh itu berawalnya lu ke berawalnya ke Bali. Itu. Ya manggung di situ. Terus balik lagi ke Bandung. Balik lagi, ya ke Bandung, ke Jakarta, malah kan udah lama, 10 tahun baru kejadian. Akhirnya beneran stay di sini. Oh, 2016. Bang, pertama kali memulai reguler di Bali nih. Dari budget berapa sih, Bang? Waduh, sedih ya sebenarnya. Gimana sih perasaannya kayak kita dari yang punya album, dari manggung yang panggung gede, Iya. tahu-tahu kita ke Bali ngamen lagi gitu. Jadi ada perasaan kayak post power syndrome awal tapi tapi ya nggak ya siapa gue juga gitu kan ya adalah sampai waktu itu awal main itu yang aku inget ya main itu zaman itu aku karena milih-milih kalau bisa yang reggae juga karena males ngulik lagi kan karena jadi dapat yang 200.000 sekali main, gila nggak? Di mana itu Bang? Daerah Kartika Plaza, tapi udah nggak ada tempatnya. Oh, udah nggak ada, udah. Tapi itu khusus reggae aja. Iya waktu itu. Nah sekarang nggak coba di Ubud gitu loh Bang? Sempat dulu main di Ubud. Ubud kayaknya reggae masih ini deh. Tapi jadi gini, waktu itu aku masih lebih ke milih genre ya karena alasan malas ngulik, malas update lagu lagi. Tapi kalau sekarang siapa aja, gimana? Pakis lah ya. Sama itu kan Kang Delu Uye kenal ya merenya. Jadi gini, kalau sama Delu tuh kita tuh saling follow gitu kayak di Instagram, tapi nggak kenal secara langsung. Kadang di perreggae tuh kadang-kadang suka gitu. Jadi kadang kan stay di Ubud dia sekarang. Nggak tahu. Stay di Ubud. Nah kebetulan ada temen gue yang kenal deket sama dia, si orang Cirebon juga, si Ayana namanya dia. Dia gitaris legend juga dulu di Cirebon tuh lumayan cukup punya nama juga bandnya dia. Gitu. Dia reggae juga. Reggae juga apa nama bandnya? Di Cirebon apa ya namanya, lupa gue pokoknya. Dulu aku pernah main di Grage itu tuh sebelum aku tuh opening ada Local Heroes-nya tuh apa ya band reggae-nya, Rumput Laut apa ya, lupa. Mungkin dia ada stay di Ubud kebetulan juga
deket juga sama Deluye sama si siapa tuh yang gondrong tuh siapa sih Gimbal Pas Muhammad. Bukan. Siapa yang orang Cirebon juga ada Gimbal siapa ya namanya? Dia sering-sering jadi seasonnya kadang sama si Charlie sama siapa gitu. Ada dia bikin konten itu naik di situ tuh Deluye sama dia satu tuh naik lagi tuh. Bismo. Bukan ya. Orang Sunda orang Cirebon. Nah itu. Jadi makanya di Ubud tuh kayaknya untuk reggae masih efektif. Jadi sebenarnya aku tuh jadi gini, pas udah kembali lagi nih tuh jadi udah kayak ngamen, jadi udah nggak terlalu ini lagi sama community. Jadi aku bukannya membatasi cuman ya gimana ya, jadi kadang-kadang realita hidup membutuhkan keuangan gitu. Benar. Jadi rata-rata kalau di acara komunitas itu bagus untuk circle kita vibe gitu ya. Yeah. Tapi kalau untuk urusan bisnis tuh kalau nggak ada sponsor ya tahu sendirilah komunitas gimana. Ya, kita nggak bisa idealis juga. Nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya ngamen juga. Benar juga sih benar gitu. Benar apalagi ibaratnya kalau sebenarnya ya banyak juga sih pencipta reggae kan. Iya. Tapi ya kalau udah urusannya perut susah juga. Susah juga kan kalau ya dulu survive karena memang kan yang ngundang itu kan kayak acara sponsor gede gitu kan, misalnya Honda atau Jarum Coklat. Ya kalau misalnya kalau di Balinya bukan acara aku nggak diundang sama si sponsor ya gimana mau ini. Jadi makanya aku bilang tadi miris tuh dalam artian ada perasaan post-sport syndrome tuh karena ngamen lagi itu orang tuh nggak tahu gitu. Stranger aja jadi kita cover jadinya. Jadi kalau di Bali boro-boro kita ya yang bukan apa-apa lah ibaratnya. Artis Hollywood aja kesini dicuekin kok di Bali mah. Artis Indonesia juga ya udah lewat aja nggak kayak kita kayak di Jakarta di Bandung ada artis ini gitu. Kalau di Bali tuh kurang begitu gimana gitu kalau. Tapi memang di Bali ini anaknya ada stage panggung-panggung tertentu, kafe-kafe tertentu yang masih bisa idealis, maksudnya yang masih bisa kita selipin untuk original atau untuk reggae khususnya bisa banget ngamen di sini. Berarti abang tuh sekarang tuh reguleran tuh lebih ke top 40 ya? Bukan top 40 ya, all around lah. Tapi tetap idealis gue di listnya. Nanti kalau ada yang request bisa gue berubah jalur bisa nggak? It depends. Maksudnya tergantung aja. Tapi Bang Edwin ini termasuk termahal juga Bang sekarang di Bali Bang. Iya. Budgetnya udah 1,5 2 juta. Maksudnya gimana ya? Tapi band itu Bang? Enggak sendirian dia Bang. Oh sendiri Bang main lupa. Sama kayak itu. Sama kayak Legend 2 itu. Legend Jenderal kita yoga banget. Circle-nya itu juga karena awalnya kan aku tuh awalnya tuh nggak suka looper awalnya. Nah kenapa jadi bisa main looper Bang? Gara-gara apa ya, teman tuh ngasih looper, materi looper gitu. Bukan dia teman udah jauh, pernah di industri juga lah, drummer drummer tiket gitu. Oh di sini dia. Bang Ilham itu ya? Iya Ilham. Dia kirim, gue ada ini suatu kirim, jangan ditolak ya katanya. Apaan? Akhirnya gue paksa kan. Ternyata baru ngomong looper, gue kirim. Pokoknya lo harus pakai gini kan, lo multi, bisa lo pakai trompet, bisa harmonika. Aduh, gue bilang gimana ya? Karena udah dikirim kan nggak enak gue. Gue pakai lah. Lu yang biasa lu yang kecil yang murah itu. Nah, lu bisa pakai. Pas dipakai, kayaknya karena gue kayak berkewajiban gue pakai ya gitu. Udah gue pakai barang lo. Habis itu ternyata enak juga. Akhirnya ya udahlah gue beli beneran looper gitu. Akhirnya ibaratnya digeluti lah di sini. Iya, akhirnya ya udahlah lumayan. Bang, kapan pertama kali awal banget main reggae tahun berapa Bang? Paling awal banget. Kalau roots zaman roots banget ya sebenarnya masih sama band yang dulu ya, nggak reggae banget, jadi lebih ke ska dulu. Dulu tuh zaman tahun 90, dulu tuh di Bandung tuh zaman 90 akhir tuh 98 99 tuh kan ska naik tuh. Iya. Tipek itu udah ada ya kalau nggak salah ya. Iya itu zaman itu juga kalau nggak salah. Pokoknya zaman itu juga lumayan booming gitu. Iya sih emang benar. 99 kalau nggak salah. Iya lupa ya. Sempat gue juga dulu iseng-iseng bikin lagu ska kayak gitu. Ya kan, booming banget kan. Segidok dulu awal-awal juga. Oh Segidok. Terus Jogja kan ya Jogja Segidok. Terus Purpose. Purpose. Ya pokoknya zaman-zaman inilah. Dan itu tuh The Pups ya. The Pups belum waktu itu. Belum ya. Belum. Waktu itu
jadi mempengaruhi kan karena kita di circle yang jadi mau nggak mau influence juga gitu. Iya benar-benar. Ibaratnya kita pengen ngikutin pasar juga gitu. Iya. Gitu. Suka aja, gue juga suka. Jadi gue tuh yang roots tuh sebenarnya gue tuh bukan cuma reggae sukanya, gue suka ska, reggae, rocksteady, blues. Karena di Bandung juga dulu gue justru nongkrongnya di komunitas Bandung Blues. Dulu gue MC di Bandung Blues Society. Zaman masih ada almarhum Kang Miko Protonema. Kang Miko. Aku ketemu almarhum Kang Miko Protonema di Emal Wanted. Aku sempat ikutan waktu itu sama band. Gila itu zaman itu. Emal Wanted. Gue masih belajar ke band. Emal Wanted oke. Oh 10 besar tuh. Emal Wanted tuh. Emal Wanted ya. Iya. Gitu ceritanya. Aku nyemplung di Bandung Blues. Yang memotivasi abang nih, artis-artis reggae nih, siapa? Bisa menjadi Erwin Sas seperti ini nih. Iya, gitu. Kan pastinya kan ada yang memotivasi ya kan. Coba deh lu ke reggae deh gini-gini, kayaknya cocok deh kayak gini-gini. Misalkan emang karena ide sendiri atau bagaimana gitu. Jadi sebenarnya waktu sebelum gue produce lagu itu, bikin lagu itu, gue tuh kan memang di perngamenan juga sebenarnya. Jadi eksis juga. Jadi dulu gue sempat long trip juga all around ya. Habis itu gue di Bandung juga sempat kafe-kafe biasa itu. Ada juga yang reggae, khusus reggae. Nama bandnya Einstein. Jadi dan gue tuh suka banget sama band UB40 dulu. UB40. Jadi Marley suka juga, tapi UB40 gue lebih nggak terlalu roots gitu. Reggae-nya tuh mix gitu. White lah gitu. Jadi itu aja, dan gue suka. Jadi tanpa gue sadari kata temen gue, Win, kayaknya lu cocok deh vokal lu di reggae gitu. Jadi nggak gue sengaja gitu. Sudah habis itu masuk ya. Iya. Gitu. Posisi rambut udah gimbal tuh bang. Ntar lupa gue. Karena gini, zaman kuliah pun gue pernah gimbal. Jadi berapa fase gitu. Kayak kalau lo tahu komik siapa yang stand up comedy itu, Komika ya? Si Soleh Solian itu pernah gue gimbal juga rambutnya, karena image gue di kampus itu gue tuh gimbal. Jadi Erwin gimbal sebutannya. Iya, kalau nggak gimbal gondrong. Jadi gue aneh kalau rambut pendek, gue nggak pede. Berubah menjadi Erwin Sas tuh kapan? Iya. Berubah menjadi Erwin Sas tuh setelah produce lagu Sumitro itu. Sumitro. Karena dulu tuh karena gue suka banget sama Jim Morrison. Dulu malah zaman itu gue Erwin Morrison. Tapi kalau kata waktu itu karena label awalnya. Jadi ini pakai nama ini aja Indonesia. Akhirnya nama gue yang disingkat jadi Sas. Gitu tuh ceritanya. Sas itu nggak ada singkatan apa? Ya itu dipotong dari nama gue, nama asli. Iya. Alah. Namanya kayak cewek justru. Erwin Sasmita. Sasmita. Tapi S-nya dijadiin Z buat ya namanya ini kan industri kan. Sasmita itu biasanya nama orang Sunda. Iya, itu makanya gue bilang tadi. Ya karena memang ya mungkin gue ada inilah ya. Nama KTP itu Sasmita. Iya, Sasmita. Apa emang ada darah Sunda juga berarti? Enggak sih, kayaknya enggak. Gue nggak pernah nanya, tapi enggak sih. Mungkin nggak tahu gue. Karena tinggalnya aja di Bandung gitu. Iya, mungkin nggak tahu. Mungkin bisa. Tapi enggak sih. Sasmita tuh biasanya nama-nama orang dulu, belakangnya. Iya. Orang Karta Sasmita gitu. Sasnya itu disingkat, dijadiin Z sama label. Gitu tuh. Tak kira tuh Sas tuh nama band abang gitu. Bukan. Ada dulu emang band zaman dulu kan. Iya, Sas band. Itu legend itu old school banget. Emang kadang-kadang kita nama panggung tuh ada apa ya? Kisah tersendiri kayak Ibnu Borneo. Iya, kan apa kan ya. Siapa yang bikin ngasih lo? Yang ngasih itu adanya Bongki. Si itu ya siapa? Congki. Mas Congki. Nah itu. Nah kayak gue juga Bopeng itu temen gue ada nih di Bekasi. Awalnya gue malu. Bopeng. Iyalah. Iya sih memang muka gue Bopeng. Tapi lu ngapain Lu sebelum? dikenal siapa? Ipan Radipan gitu. Ya, Ivan Kuna dulu. Gue bagus-bagusin tapi kagak laku nih. Gila nanti jelekin malah laku. Tapi kadang-kadang gitu ya. Nah, tapi jujur ya, waktu gara-gara lagu Sumitro, gue di beberapa part tertentu dipanggil juga Erwin Sumitro. Jadi gue ada yang manggil Rojali, ada yang Sumitro. Mas Rojali, gue waktu dikira Betawi. Iya. Jadi ada yang manggil Rojali, ada yang manggil Sumitro. Waduh, gara-gara lagu gue jadi panggil nama gue jadi berubah Rojali sama Sumitro. Iya. Di Malang gue pernah lagi jalan.
Mas Sumitro, ada yang manggil gue gak kenal ya. Coba lo ganti lagi. Gue kira temen, pas gue samperin, gak kenal. Terus dia bilang, masih Sumitro kan? Aduh, gue malu banget. Ternyata gue kira temen gue bercandain gitu, ternyata gara-gara lagu. Kadang-kadang nama itu membawa hoki juga soalnya. Coba lo ganti lagi, Bang. Heru Sumitro Iya, gitu. bener. Siapa tahu bawa hoki lagi lah. Iya, bener. Kayak dia kan Borneo, gue Bopeng malah. Gue kadang-kadang malu juga soalnya. Iya sih, tapi Ipan Tuna nih. Ipan Bopeng. Jadi Bopeng. serius. Ya bagus ya jadi Malah nickname ya. dikenal orangnya Bopeng dia. Iya, ada temen gue namanya Tukul juga, tapi mukanya kayak Tukul dia. Aslinya bukan Tukul. Lo harus nonton lu awas lu. Tukul. Ya, dingin Tukul. Jadi nggak ada ini bang. Berarti emang belum masih bujang aja. Masih bujang, punya pacar. masih available. Kayaknya dia ada planning nyari bule kan. Enggak. Justru gue enggak terlalu ini. Emang sukanya lokal. Iya. Oh. Ya mungkin gimana ya? Karena beda budaya mungkin ya. Ya beda Terus budaya. kedua, Adab serta totok. jadi sekilas nih kalau ini kan cewek bule itu lebih dominan. Kalau dominan ketemu dominan tuh agak bentrok gitu. Untuk tentang pendapat apapun gitu. Jadi yang ada malah debat terus gue gitu. Wah, gitu. Jadi nggak nyambung. Siapa tuh itu malah jadi peluang kayak kedua legend. Ya, mungkin salah kata abang lah kayak siapa? Bang Adit. Yoga, Ya. Adin. Kan bininya bule semua tuh. Iya, Yoga Pangkustik dia Ya. Belanda. Itu gue tahu secara Spanyol. gue tahu awal ketemunya Yoga sama Bini itu gue ada di situ. Ada di situ. Ada di situ. Awal Karena tempat yoga main itu ya awal kenal itu. Tempat gue main itu ya tempat yoga main itu. Di situ ceritanya. Siapa tahu terinspirasi gitu kan. Enggak, maksudnya ya gitulah. Sempat dekat Antara aja tadi. terinspirasi atau terinspirasi. Dekat-dekat aja tapi habis itu enggak cocok kayaknya. Belum nemu aja mungkin ya. Vibes-nya belum ketemu. Iya, vibes-nya belum. Ya, intinya sebelum ketemu jodoh lah. Iya. Karena kita walaupun berusaha sekuat tenaga juga kalau Iya, mau bilang apa kan? Iya. Kalau emang belum dikasih. Tapi pas di Bali ini ada nggak sih bang kayak kepikiran pengen collab sama artis-artis Bali kayak misalnya contoh yang kayak tadi dibilang siapa deh Luye, Iya, terus ini Nano Biru. Nano Biru teman itu reggae Riko kalau nggak salah. Mahesi misalnya gitu. Ada sempat nggak sih kayak Belum sempat, tapi aku sempat diajak waktu itu sama ada teman Thompson, diajak sama Thompson Gallagher itu kan? iya, dia aku ngisi trompet. Jadi dia ada ini proyekannya Bobby, bukan di lagu itu tuh proyekannya siapa sih? Yang band Bali itu yang suka pakai bandana. Nano Biru. Pak, dia bukan. Made apa ya? Banjoni Agung ya kan ya? Bukan yang reggae, apa sebutin lagi? Band Bali. Lumayan ngetop juga kok. Lolot. Nah itu nanti next nanti. Lolot Nah. itu waktu itu yang siapanya Lolot itu main bass apa main gitar? Dia bikin proyek. Ada featuring sama Bobby SID sama si kayak kalau nggak salah ada Octave apa bukan ya? Pokoknya ada. Nah di lagu itu tuh ada satu trompet. Pemain trompetnya kemana gitu. Akhirnya gue yang nambahin sisanya. Sempat bikin klipnya, sempat ditukar apa tuh bikin klipnya yang Jagger iklan itu kan. Dia yang ininya waktu itu. Sampai sekarang nggak keluar klipnya. Udah sempat bikin klipnya. Udah jadi. Maksudnya klipnya udah jadi sampai sekarang udah lama, udah berapa tahun. Berarti mungkin memang alam semesta dan Kayak makan gue tuh gitu loh. Jadi gue ngerasa kayaknya gue nih emang kayak nggak direstui apa gimana gitu untuk berkarya lagi. kayaknya direstuinya untuk berkarya sendiri aja bang. Kayaknya nih bang, ini firasat nih ya kan. Kembali lagi ke nama. Iya. Harus ganti lagi Sumitro. Serius. Karena lu kan udah gak di label itu lagi kan. Nah ganti Sumitro lagi. Gue yakin naik. Serius. Aduh. Erwin Sumitro. Kayak Endang Sukamti gitu. Oh, coba dah. Aduh, gak tahu lah kenapa ya. Ada apa? Nah, kalau sama band-band itu collab pernah sama itu aja ya featuring Kita aja atau sama siapa lagi bang? Jadi dulu tuh karena waktu album 1 itu kan Harus lengkap loh ini bang diceritanya bang. ya sih. Karena kita interogasi nih. Tapi ya harap maklum kalau ada yang kelewat ya lupa ya. Gue kalau yang di indie kan banyak banget ya. Sama Sextoy, sama ada berapa band indie yang gue nggak inget. Polyester Embassy pernah. Waktu itu kita main di yang acara apa yang di radio show itu. Orang di show ini TV One. Terus habis itu sama Lila
Ya acara-acara standar sih di waktu itu acara MNC atau TV apa ya, lupa gue pokoknya live waktu itu sama Lila, terus sama di Mantap kayaknya pernah juga sama Lila, tapi terus Piwi Gaskin sih yang lumayan sering waktu itu ya. Piwi Gaskin maksudnya yang bukan cuma sekali. Jadi di acara hits trans ikut, di manggung off air, manggung di Makassar ikut, Surabaya ikut, jadi lumayan sering tuh Piwi Gaskin waktu itu. Itu sempat naik tuh pas featuring sama itu. Iya lumayan. Waktu itu Piwi lagi ini juga lagi hype banget. Ya, jadi hype banget sampai wah gila, gue sampai waktu itu sempat mampir Tasik kan. Sampai mau ke radio itu wah gila, sakit juga sampai ditarik-tarik apa dicubit-cubit gitu. Maksudnya itu, yang hitsnya kan Piwi Gaskin, gue jadi ikut ke ini juga, ke jambak-jambak. Aduh mau beli mobil mau ke radionya, aduh gila mau keluar. Nah itu berarti kan udah banyak fans baru pada saat itu ya. Ya mungkin kalau ada yang ingat ya. Tapi kalau dia fans Piwi Gaskin mungkin dia inget gue biasanya. Kalau yang lama ya. Nah pada saat itu nama lu udah SAS Erwin Sas. Udah SAS. Erwin Sas. Bukan Sumitro. Ya Erwin Sas itu lagunya lagu Sumitro. Judul lagunya Rojali gitu. Sumitro tuh suka minta rokok, Rojali itu rokok jarang beli. Gitu. Gara-gara lagu itu makanya orang wah Sumitro Rojali gitu. Pernah gue waktu itu ikut kuis di Trans ya. Ya sempat di kontrak Trans juga kan 1 tahun ya. Sempat juga ikut setahun. Apa nama program acara itu Bang? Jadi kontrak sebagai talent waktu itu. Cuman gue selama kontrak tuh baru dapat 1 program dan itu pun nyelip ya di acara Koki Pintar apa Koki Cilik namanya ya. Pokoknya zaman itulah Koki yang hostnya anak kecil. Masih Koki Pintar apa Cilik kayaknya Cilik kayaknya. Iya. Jadi gue buat promo jadi host tamu gitu di situ. Syutingnya di Pulau Seribu waktu itu 3 hari. Loh enak banget Pulau Seribu ya. Terus kuis yang itu juga kayak ikutan kuis tuh. Kan penonton itu kan biasa kan orangnya itu aja ya, kayak acara ini penontonnya ini. Nah gue waktu itu ikutan kuis ranking 1, gantiin teman si Edi Brokoli. Menang. Pas habis menang itu tuh kan disuruh nyanyi gimana dong, katanya penyanyi juga ya waktu itu Ruben Ansu sama Sarah Sehan ya. Katanya lagunya ini juga suruh nyanyi sepenggal gitu kan. Pas gue nyanyi penontonnya tahu juga, ternyata pas gue main sih penontonnya sama. Jadi penonton yang kayak gue acara dahsyat, acara Indo kayaknya ini juga nih gue curiganya gitu. Karena bagian penonton jadi gue pas ngomong Sumitro penonton langsung suka minta rokok. Gue udah GR aja pas bilang, nah ini sih kayaknya penonton bayaran. Emang bayaran. Pas habis gue balik dari kuis, Bang Rojali bagi dong duitnya gitu. Tadi kan, waduh ingatnya dia Rojali, malah bukan Erwin Sasa. Bang Rojali bagi dong. Aduh, orangin kocok kan. Iya. Budget terbesar nih pada saat abang selama ini nih di industri musik ataupun dimanapun abang manggung, budget terbesar abang berapa Bang? Sebenarnya nggak besar juga, tapi lumayan lah pada waktu itu gitu ya. Maksudnya gue di 15.000 lah waktu 1 titik tuh, lumayan kan? Wih, 15 juta 1 titik. Lumayan. Lumayan. Cuman kan kita potong produksi gitu. Itu pada tahun berapa itu? 2010 ya? Iya 2010-2011 lah. Itu masih sampai 2013 lah kayaknya. Nah, lama-lama gini deh. Itu kalau bebas wah nih udah nggak sehat ngamen aja lah. Kalau diditin sekarang mungkin 30 jutaan. Gitu. Bukannya mau gini malah itulah bikin karya lagi. Itulah makanya karya tadi. Saat orang udah lupa kasih lagi. Gue cuman bisa teorinya tapi pada prakteknya aduh. Tapi kayaknya nih Bang ya mungkin abang itu kayak collab sama ini tuh dia belum keluar itu mungkin alam semesta juga belum merestui. Iya loh. Nah mungkin ya Bang ya, mungkin tuh abang tuh disuruh ngeluarin yang sendiri Bang. Mungkin ya. Sampai gue jadi belakang layar juga tuh dengan harapan itu loh. Maksudnya dengan harapan misalnya ke Mbak Ut ya. Gue tuh dengan harapan dia kan famous nih sebagai penyanyi dangdut gitu. Ya at least gue juga ada kalau misalnya lagunya naik kan gue juga ada keikut. Bisa Erwin Sas gitu. Tapi udah oke, sampai sekarang nggak keluar lagunya. Nah berarti memang nggak pernah nanya gitu ke orang ini nanya gitu. Gue pun karena udah moodnya yang tadi udah males gitu kan jadi udahlah.
Selama udah dibeli itu yang penting buat. Berarti bang intinya Erwin itu lebih ke jiwa pasrahnya kuat berarti. Jiwa pasrahnya kuat. Iya, kayak aku bingung lah. sempat pasrah juga pengen, cuman karena sempat digembleng makanya mulai naik lagi ya. Memang itu tuh naik turun loh. Iya. Energi itu naik turun. Dan memang harus digembleng dan mesti dimaki. Harus di-maintain juga kan. Benar. Ya memang kita kalau mau sukses itu ya harus siap dimaki dulu. Iya, benar. Emang benar dulu mental gitu. Karena aku sempat 2 tahun juga kan vakum, nggak pernah berkontak, nggak pernah apa, benar-benar itu aja. Diam aja pokoknya. Dan kembali lagi sebenarnya ke diri kita sih, maksudnya kayak ketegasan ke diri kita, ayolah gitu, ke jiwa kita sendiri gitu. Pernah ada, pokoknya salah satu legend Indonesia nih ya, ini kalian pasti tahu kok ini. Dia tuh ngomong sama aku tuh, kalau misalnya kamu pengen yang kayak ngamen-ngamen kayak gitu seharusnya kamu jangan pernah mulai di industri. Anjir, itu tuh kata-kata itu santai, Bang. Tapi aduh, menusuk ya. Kali iya. Bener, sakit sekali itu. Kayaknya butuh juga tuh kata-kata yang model gitu yang akan keinget gitu ya. Makanya. Buat semangat. Ya benar, maksudnya kalau kita terjun ke dunia industri hanya untuk ngamen, untuk apa gitu. Berarti kan orang ini kan percaya kalau aku punya potensi gitu. Nah, makanya dia bisa ngomong kayak gitu mungkin. Makanya coba dah mulai lagi dengan konten apapun. Berkaryalah. Ya. Memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya masih hidup kayak gitu. Saya masih ada nih. Ya, saya masih berkarya. Contohnya Bang Erwin. Ya, semoga gue juga kecipratan ya. Maksudnya pasti. Dengan obrolan ini maksudnya gue tuh juga besar harapan itu biar energi gue balik lagi gitu. Ya, dan jujur, juga fanbase-nya dulu tuh bisa tahu lagi, oh ternyata Bang Erwin nih masih ada. Masih eksis ya. Masih eksis. Iya sih. Kayak gitu. Memang maksudnya karena kadang circle kita juga mempengaruhi gitu untuk. Iya, benar. Untuk energi kita gitu. Benar. Dan semoga kedepannya tuh bisa lebih naik dan naik lagi gitu lah. Bang, single lu yang dulu tuh paling tenar lagu apa sih, Bang? Rojali lah. Rojali sih kayaknya. Mitro itu. Cocok kayaknya kalau dia nyanyiin nih. Boleh Bang, sebelum kita closing Bang. Siapa tahu ada fans lu di sini. Tapi soalnya ini Bang, gitarnya kayak enggak apa-apa. Kayak gini. Mau pakai mic? Enggak usah. Nah, jadi untuk para lamanya udah masih inget gak ya tadi gue gitu. Untuk para kalian fansnya Bang Erwin Sas, inilah orangnya. Sudah nongol lagi buat kalian semua. Silahkan saksikan. Sumitra tro suka minta rokok. Rojali li rokok jarang beli. Sumitra tro karena Rojali. Rojali li mungkin tak mau rugi. Ini cerita tentang kehidupan sehari-hari, nyata adanya tanpa rekayasa. Janganlah marah-marah bila kamu merasa karena ini hanyalah canda gurau semata. Yo, Sumitra tro suka minta rokok. Modal dong. li rokok jarang beli. Sumitra Rojali, Sumitra Rojali. Oh Sumitra Rojali, Sumitra Rojali. Sumitra tro suka minta rokok. Rojali li rokok jarang beli. Jadi, tapi lagu ini ciptaan lu sendiri berarti, Bang? Iya.
Ini udah sempat dimasukin ke digital gitu kan? Iyalah. Ya, masih ada sampai sekarang. Berarti masih ngalir sampai sekarang. Masih. Jadi sempat diperpanjang lagi publisher labelnya nelpon lagi waktu itu. Oh. Tapi lagu yang udah gue jago itu nggak dimasukin. Gue bilang boleh kecuali lagu itu ya. Sumitro itu kecuali bukan ada lagu kecuali lagu cantik. Nah, yang lainnya tuh sekarang masih publishingnya masih sama label yang bukan. Oh. Kalau yang cantik gimana bang? Ini dong bang. Langsung rapnya aja ya. Ya boleh. Terus. Dik detak jantungku bila di dekatmu, ingin katakan sesuatu tapi ku takut padamu. Lontong tolonglah diriku, dengarkanlah aku yang ada dalam hatiku. Aku ingin kamu tahu, cantik maukah menjadi kekasihku, warna hariku dengan indah senyummu yang selalu ku tunggu. Ku tunggu, ku tunggu. Nah, untuk teman-teman kalau mau dengerin lagu-lagu laginya Bang Erwin Sas bisa lihat di semua platform yang ada di Indonesia ini. Bisa Apple Music, bisa Spotify dan lain sebagainya. Joox juga, Reso juga boleh. Dan terutama YouTube, jangan lupa di-share YouTube-nya dan lagu-lagunya. dan juga ngosannya Jangan subrek ya. Subrek pokoknya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Thank you banget, Bang Erwin. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain sama kita. Cuman waktunya ya, karena abang juga kan katanya mau konser ya, mau modeling. Oke, terima kasih banyak udah mampir ke Ngosan. Sama-sama Ngosan ya, sukses selalu. Pokoknya sampai ketemu lagi, dan jangan lupa untuk kalian semua, kalian follow IG-nya Bang Erwin Sas. Di sini biar tahu, dan juga fanbase-nya dulu nih. Betul sekali. IG-nya langsung diklik di sini. Betul. Ya, thank you banget Bang. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Buat semuanya. Pokoknya terus berkarya lah. Nice to meet you. Amin. Mudah-mudahan semuanya menjadi Sukses semuanya. Sukses. Dah.